Sa- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di video mengenai hands-on CSS ya. Jadi teman-teman semua via LMS bisa akses repository file ya. Di sana ada yang namanya Week3 Supplement CSS PDF ya bentuknya ya. Nah, ini akan membantu teman-teman untuk lebih memahami, mempunyai handout ya untuk penggunaan CSS-nya ke depannya. Nah, di sini juga ada bahasan kita dari bahasan kita sebelumnya, sebenarnya cara penggunaannya dari CSS ya. Ada eksternal, ada internal, dan ada inline. Nah, tapi di sini yang lebih lengkap adalah ada properti-properti yang bisa teman-teman gunakan ya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa cari di internet, tapi yang basic-basic bisa juga menggunakan suplemen CSS ini. Nah, ini ada font, ada teks ya. Kemudian nanti di font properties ini ada lagi spesifik properties yang bisa kalian gunakan. Misalkan font family, font size, font style, font weight. Misalnya kalian mau ngatur, Pak, saya mau ngatur ketebalannya, berarti pakai font weight. Ya, nanti isinya bisa normal, bisa bold. Sorry, bukan isinya, tapi value-nya bisa normal, bisa bold. Kalau mau tebal berarti bold ya. Kemudian Pak, saya mau di italic dong, gitu. Maka gunakan font propertiesnya adalah font style. Begitu ya. Nah, ini ada font, ada macam-macam teman-teman ya. Ada bahkan ada line height ya. Jadi nyaris semua fitur yang kalian pernah gunakan di Microsoft Word untuk pengaturan eh, tipografi, nah itu bisa kalian gunakan di sini ya. Tapi bedanya di sini kita coding ya, bukan langsung klik-klik begitu ya. Nah, di sini juga kalian bisa ngatur color untuk si tulisannya, mirip seperti Microsoft Word ya. Nah, kalau di sini misalkan ada background color, kalian bisa buat teksnya itu seolah-olah stabilo ya dengan warna tertentu. Nah, pengaturan warnanya bisa pakai RGB, bisa pakai hex value. Kalau hex value ada hashtagnya ya, atau bisa juga langsung warnanya. Kalau misalnya dia warna-warna basic, misalnya merah berarti red, hitam berarti black, itu bisa ya. Ada color juga. Color ini untuk mengatur warna teksnya langsung ya, bukan bukan apa namanya sorotan begini ya, tapi teksnya langsung ya, yang dirubah warnanya. Oke. Nah, ini ada juga text alignment. Jadi mau center, mau left, mau right, mau justify itu bisa. Oke, ini banyak banget teman-teman. Nanti bisa dicoba satu-satu ya oleh teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini ada list properties. Jadi properti terkait daftar ya. Bisa unorder, bisa order. Tapi teman-teman juga bisa custom nih untuk beberapa simbol-simbolnya ya. Nanti dicoba masing-masing teman-teman ya. Nih, misalkan tabnya ada this, ada circle, ada square ya. Jadi nanti bisa dicoba. Oke, kemudian nanti dari sisi kanvasnya juga, kanvas HTML-nya, nanti bisa kita berikan color background ya. Bisa juga kita berikan gambar background, itu juga bisa. Nah, tag-tagnya, tag-tag propertiesnya bisa pakai ini. Oke, background CSS. Nah, ini ada CSS selector. CSS selector itu sebenarnya teman-teman nanti ada macam-macam ya, nanti kita coba lihat ya. Ada yang pakai tag HTML-nya, ada pakai atribut ID, ada juga ada pakai atribut kelas. Bedanya apa, Pak? Nanti kita lihat. Oke. Yang besi doku kelas ini bisa kalian gunakan juga sebenarnya, cuma saya belum bahas dulu di apa namanya? Di materi saat ini ya. Oke, kita langsung aja ke bagian hands-on-nya teman-teman ya. Nah, baik teman-teman ya, kita langsung coba aja ke apa namanya hands-on dari CSS-nya. Di sini saya sudah share screen untuk alatnya, tools-nya. Kita pakai jsfiddle.net ya. Jadi biar bisa langsung terlihat nanti perubahannya seperti apa. Ya, nanti teman-teman juga bisa pakai ini. Tapi kalau mau ngerjain tugas, lebih baik pakai yang di lokal aja ya, di laptop masing-masing, nggak masalah. Ini biar lebih cepat saja. Nah, di sini kita punya area untuk HTML, punya CSS untuk dan ada JS juga, tapi kita pakai yang HTML dulu. Nah, di sini saya sudah buat beberapa
basic dari kontennya. Misalkan ini jadi saya rencananya nanti bikin heading satu sama datang, baru ada isi paragrafnya. Ya berikut ini contoh penggunaan dari CSS, baru sama ada table yang berisikan apa namanya data dari properti yang bisa kita gunakan nanti. Misalkan ini text color. Ya, baru misalnya ini teksnya. Ya, kita coba run. Nah, jadi ini akan muncul ya. Nah, ini teksnya A, ini kita pakai P aja ya, biar lebih netral. Oke, teman-teman, kita coba dulu yang inline CSS ya. Jadi jangan lupa kita coba dulu yang inline CSS. Ini saya scan satu desktop aja ya. Nah, ini jangan lupa ya inline CSS. Kita fokus dulu ke inline CSS. Nah, yang ini. Oke, saya mungkin contohkan hanya di satu dua teks saja ya teman-teman ya, biar prosesnya lebih cepat. Nah, jadi misalnya saya contohkan di area ini. H1 ya, saya berikan style. Oke, stylenya ini saya berikan misalnya text align ya. Text align. Ya, saya kasih center di koma. Kemudian yang di sini saya kasih style juga text color misalnya. Red gitu ya. Nah, ini tinggal saya run. Nah, maka dia akan berubah ya teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhannya. Ini yang ini belum berubah, sorry. Sepertinya ada yang kurang pas. Kita coba lihat ya ke properti text color. Oh, sorry, berarti langsung color saja teman-teman ya, bukan text color. Sorry, sorry. Nah ya, dia sudah berubah colornya menjadi merah begitu ya. Nah, terus di sini sebenarnya ada nih, ini fitur dari HTML5 sih teman-teman ya. Jadi HTML5-nya itu sudah sedikit diembeddkan CSS. Jadi kita bisa langsung kasih border, baru di sini kita kasih misalkan 1 pixel. Ya, saran. Nah, nanti si tabelnya akan kita kasih border ya, setebal 1 pixel. Nah, ini biar muncul seperti ini ya. Oke, nah ini yang kita sebutkan inline CSS teman-teman. Ya, lihat ya, ini di sini ya, inline CSS. Oke, jadi dia langsung disematkan di sini. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya ketika misalnya kita tambahkan di sini ada heading satu lagi, ya dengan eh, konten yang sedikit berbeda ya, isinya terima kasih. Tapi heading satu nih, pas kita run, hasilnya kira-kira seperti apa? Dia akan memiliki style yang tersendiri, terpisah. Kenapa? Karena yang si inline ini tadi hanya diletakkan di heading satu yang bagian atas yang kontennya selamat datang. Jadi hanya saya ulangi teman-teman ya. Jadi kita ketika buat heading satu lagi di area yang berbeda akan memiliki hasil yang berbeda nih. Ya heading satunya yang ini
ini sudah punya style text align, kalau yang ini heading satunya belum punya style apapun. Makanya dia letaknya berbeda. Ya, nah ini adalah kekurangan dari inline CSS. Loh, Pak, gimana caranya kalau saya mau pakai juga tapi ya teks align-nya agar semuanya sama? Bisa ya, kita pindahkan dia ke internal CSS. Caranya kita bikin style ya di area tag head ya. Nah, di sini kita masukkan misalkan tadi H1 ya. Kita buat selektornya di sini. Oke. H1 tadi kita misalkan teks align-nya ya. Kita buat ke kanan misalnya. Oke. Kita coba run. Nah, dia ke kanan. Pak, Duh, kok yang heading satu yang line 11 ini tidak berubah, Pak? Karena dia masih disisipin oleh inline CSS. Ya, jadi kalau stratanya itu tinggian inline CSS. Sehingga ketika ada inline CSS di tag tersebut, maka semua style yang mempengaruhi tag tersebut akan di-override. Oke, sekali lagi ya, akan di-override. Ya, jadi akan ditimpa. Nah, ketika ini kita hilangkan, ya, baru kita run, maka dia akan menyesuaikan sama si internal CSS-nya. Ya, tapi begitu kalian pengen, oh saya nggak mau heading yang satu yang ini, saya nggak mau mempengaruhi deh, saya mau ubah sesuai style saya. Ya, khusus tapi yang heading ini aja, harus di tengah. Yang lainnya heading satunya, ya di kanan aja. Ya, boleh. Tinggal diterapkan inline CSS. Ya, kita run lagi, maka dia akan balik lagi. Oke, begitu ya teman-teman ya. Ini kalau kita mau menerapkan si inline CSS dan internal CSS. Bapak, tapi saya filenya ada 2, ada 3, ada 4, ada 10 begitu ya. Gimana nih Pak, saya mau tapi basicnya area atas sama area bawah, saya mau sama Pak. Oh boleh ya. Kita tinggal sematkan atau pindahkan ya si style ini tadi ke file CSS yang baru. Ya, contohnya yang di sini ya. Ini kita sematkan, ini kita pindahkan ya. Kita pindahkan ke sini. Oke, setelah yang ini kita hapus. Sekarang. Ya. Nah, ini masih sama. Kenapa? Karena dia kita letakkan di CSS yang eksternalnya. Pak, tapi kalau di sini nggak ada apa-apa. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kalian pakai file umum ya, ini harus ada linknya. Oke, jadi link, rel, style sheet, baru href itu adalah lokasi dari filenya. Itu harus kalian sematkan ini ya. Kalau nggak nanti nggak bisa jalan teman-teman ya. Misalkan nanti kalian simpan nama filenya adalah style.css. Begitu ya. Nanti akan terlink lah dia. Begitu ya. Ke area CSS yang tadi. Oke. Nanti file CSS yang ini kalian simpan di file yang berbeda. Oke. Misalkan tadi namanya style.css ya. Baru disimpan di satu folder yang sama. Nah, nanti dia akan bisa menggunakan itu. Oke. Nah, teman-teman, itu untuk yang penggunaan inline, internal, sama eksternal. Oke? Semoga sampai sini bisa dipahami, teman-teman ya. Terima kasih, itu dulu videonya. Kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.